Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bersama saya Naiba dalam suluk motivasi dari Sound Santri. Ibrahim putra Nabi, duka sang Rasul. Teman-teman, kedatangan Hatib bin Abi Balta'a pada awal tahun ke-7 Hijrah dari Mesir adalah hari yang tak terlupakan. Ia tak hanya membawa surat balasan dan sejumlah hadiah dari Maqawqis sebagai pemimpin Iskandaria, tetapi juga membawa dua budak wanita bernama Maria dan Sirin. Ditemani seorang laki-laki tua bernama Ma'bur. Mereka tampak sangat malu menunggu keputusan untuk mereka. Terbetik rasa iba di hati Nabi melihat dua wanita itu. Sebagai penghormatan, keduanya kemudian dinikahi. Sirin oleh seorang penyair bernama Hasan bin Thabit, sementara Maria oleh Nabi sendiri. Nabi begitu memperhatikan Maria, terutama karena Maria masih asing di Madinah. Nabi membangunkan rumah mungil di perkebunan kurma di dataran tinggi Madinah untuknya dan menengok keadaannya secara rutin. Nabi begitu senang mendengar Maria hamil. Di rumah mungil itulah kemudian Maria melahirkan ditemani bekas budak Nabi bernama Salma. Suami Salma, Abu Rafi, kemudian segera bergegas menemui Nabi, mengabarkan putra beliau yang kemudian diberi nama Ibrahim, sesuai nama Nabi leluhur beliau. Nabi kemudian memberi hadiah seorang pelayan untuk Abu Rafi. Pada hari ke-7 kelahiran, Nabi mencukur rambut Ibrahim dan bersedekah perak seberat timbangan rambut tersebut. Rambut itu kemudian dipendam di tanah. Nama Ibrahim pada hari itu pula nama Ibrahim diberikan. Sesuai tradisi Arab, Nabi mencarikan wanita untuk menyusui Ibrahim. Secara selektif, beliau mencarikan ibu susuan untuk putranya itu. Para wanita Ansor berharap mendapatkan kehormatan itu agar Maria memiliki banyak waktu untuk beliau. Wanita yang beruntung mendapatkan kehormatan itu adalah Khawla binti Al-Munzir bin Zaid An-Najariyah. Sampai kemudian dianggap cukup, Ibrahim dikembalikan kepada Maria. Nabi kemudian menghadiahi Khawla sebidang kebun kurma. Pendapat lain mengatakan bahwa Ibrahim disusui oleh Ummu Saif, istri seorang pandai besi di Madinah. Tiada hari tanpa Nabi menemui Ibrahim di sisi ibunya, meski terkadang sebentar, sekadar untuk menumpahkan rindu dan cinta. Nabi menimang-nimang Ibrahim dan menciumnya. Anas bin Malik menuturkan, Ibrahim tinggal di dataran tinggi Madinah. Rasulullah sering ke sana dan kami ikut. Beliau masuk ke rumah dan membakar dupa. Wanita yang menyusuinya adalah istri seorang pandai besi. Nabi akan pulang setelah puas menimang Ibrahim. Nabi pernah memperlihatkan Ibrahim kepada semua istri beliau. Beliau berharap Ibrahim tumbuh sehat dan kuat. Tetapi kebahagiaan Nabi bersama Ibrahim tak lama. Pada usia 1,5 tahun, Ibrahim meninggal dunia. Ibrahim sedang sekarat di pangkuan Maria. Nabi memindahkan putranya itu ke pangkuan beliau. Wahai Ibrahim, tak ada apapun dari Allah yang bisa mencukupi selain engkau. Ibrahim pun menghembuskan napas terakhir. Air mata mengalir deras membasahi wajah Nabi tanpa kata-kata. Abdurrahman bin Auf iba kepada Nabi sekaligus heran. Kau menangis, wahai Rasulullah? Bukankah kau sendiri yang melarang menangisi kematian seseorang? Nabi membenarkan, duka Nabi tak terikan. Ibnu Auf, aku tidak melarang menangis. Yang aku larang adalah 2 teriakan dosa, nyanyian yang tidak bermakna dan melalaikan, serta ratapan histeris saat tertimpa musibah dengan menampari wajah dan merobek-robek pakaian. Sedangkan yang terjadi padaku inilah adalah ungkapan kasih sayang. Siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Jika ini bukan kepastian Allah, dan jika saja yang akhir tidak dapat menyusul yang telah mendahului, kesedihanku atas kepergianmu, wahai Ibrahim, niscaya jauh lebih besar.
Kami benar-benar sedih berpisah denganmu, wahai Ibrahim, namun kami tidak akan mengeluarkan kata-kata yang dimurkahi Tuhan. Maria menangis histeris meratapi anaknya. Nabi segera menenangkannya dan melarang demikian. Jenazah Ibrahim kemudian diurus. Ia dimandikan oleh Fadl bin Abbas. Nabi meminta, jangan dikafani dulu sebelum kulihat Ibrahim untuk terakhir kali. Beliau mengikuti semua proses dengan linangan air mata. Kemudian Ibrahim diusung menuju kuburan Baqi menggunakan ranjang kecil. Sampai di sana, Nabi menyolatkan dengan 4 takbir. Lalu duduk di pinggir kuburan. Sementara Fadl bin Abbas dan Usama, ada yang mengatakan Ali yang menguburkan. Seusai penguburan, Nabi mengucapkan, "Semoga kedamaian menaungimu." Nabi meminta kuburan itu dipercikan air, dan inilah kuburan pertama yang disiram air dan diberi tanda. Sewaktu duduk di bibir kuburan, Nabi melihat celah di antara gundukan tanah. Nabi memerintahkan agar ditutup. Memang tidak berpengaruh bagi yang mati, tetapi akan menenangkan yang hidup. Bila seseorang mengerjakan pekerjaan, Allah akan senang jika pekerjaan itu dilakukan secara cermat. Terjadi gerhana bertepatan dengan kematian Ibrahim. Para sahabat menyangka bahwa hal itu berkaitan dengan kematian Ibrahim. Nabi mengatakan bahwa hal itu tidak benar. Beliau kemudian mengajak mereka mengerjakan sholat 6 rakaat, 4 kali sujud dengan bacaan yang panjang sampai gerhana berakhir. Kemudian Nabi menjelaskan, matahari dan bulan hanyalah tanda kekuasaan Allah. Gerhana pada keduanya terjadi bukan karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika terjadi gerhana, kerjakanlah sholat dan berdoalah kepada Allah sampai gerhana berakhir. Kematian Ibrahim membuat Nabi semakin lembut dan perhatian kepada Maria sepanjang hidupnya. Tak ada yang beliau berikan selain kebaikan kepadanya. Dengan kepergian Ibrahim, tak ada lagi anak laki-laki Nabi. Sebelumnya, 2 anak laki-laki Nabi bernama Al-Qasim. Karenanya Nabi disebut juga Abu Al-Qasim, dan Abdullah yang dijuluki Thaibah Thahir, yang elok dan suci, juga telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Shadaqallahul azim, yang artinya Muhammad itu bukanlah sekali-kali bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Ia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Lalu yang tersisa dari keturunan Nabi adalah hanya seorang putri bernama Fatimah Az-Zahra. Saat Al-Qasim dan Abdullah meninggal saat masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, kaum musyrikin bersukacita. Tidak ada lagi yang tersisa dari keturunan Muhammad. Garis keturunannya telah putus. Ia akan menjadi laki-laki merana yang tak punya keturunan. Hidupnya tak berarti. Ejekan mereka dijawab oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya kami telah menganugerahimu nikmat yang berlimpah. Maka kerjakanlah sholat dan berkurbanlah karena Tuhanmu. Sesungguhnya mereka yang membencimu itulah yang terputus. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.